Oke, untuk Bu, awal terkait dengan open class, yaitu tentang bahan pengisi zat cair nih pada termometer laboratorium tepatnya. Apa aja yang digunakan? merkuri Air alkohol, raksa atau termometer? merkuri alkohol, merkuri alkohol. Merkuri Air dan paksa. alkohol. Merkuri itu air raksa, betul. Dan juga alkohol. Oke, berikutnya di bawah nih ada tertulis sifat termometrik. Ya, benar-benar. Ibu geser dulu, guys. Ibu duet sama Putri. Oke, sebentar. Suara ibu masih terdengar sampai saat ini? Ya, Masih, Bu. masih. Masih, Bu. Dengar, Bu. Oke, tadi ibu duet sama Putri tuh. Jadi bentrok deh suaranya. Nah, sebentar. Sifat termometer kan teman-teman. Jadi nanti di asas ada tampilan langkah kerja dalam pembuatan termometer sederhana, yaitu dengan memanfaatkan zat cair, kemudian dimasukkan ke dalam botol seperti gambar ini, dan dilihat ternyata cairan dalam sedangnya itu naik tuh. Nah, cairannya naiknya pas kapan, teman-teman? Pas kena panas. Cerdas, Albi. Saat Pas ada kena panas, betul. Jadi cairannya langsung bereaksi ya, langsung menyesuaikan suhunya dengan suhu lingkungan. Nah, kalau kena dingin gimana? Jadi turun. Betul, itulah sifat termometrik, teman-teman. Jadi nanti dicek, baca baik-baik soalnya, karena itu memang Bu, cukup. ini langkah percobaannya juga bakal keluar. Oh, langkah percobaan hanya berupa gambar, berarti nanti kamu tinggal kesimpulannya aja. Berarti kamu udah tahu tuh sifat termometrik seperti apa, berarti nanti tinggal di bagian kesimpulannya, oh kayak tadi Albi bilang, kalau kena panas berarti cairan termometer atau cairan dalam sedotannya naik, kena dingin cairan termometernya akan turun, begitu Albi. Sampai sini paham? Bahan-bahan yang bisa dibuat untuk termometer cuman air raksa sama alkohol doang, Bu. Oke, betul. Itu untuk penggunaan yang lebih teliti ya, seperti penggunaan di laboratorium. Tapi kalau untuk penggunaan hanya melihat sifat termometer cairan seperti apa sih? Nah, secara sederhana sebenarnya bisa menggunakan air. Nah, seperti di percobaan ini, menggunakan air biasa kasih pewarna. Tapi yang zat yang diukur, zat-zatnya nggak terlalu tinggi suhunya, nggak terlalu rendah juga suhunya. Jadi kalau air itu punya kekurangan. Dia kalau mengukur terlalu tinggi, malah airnya kan akan menguap tuh. Kalau dia terlalu rendah juga nggak bisa karena suhu rendahnya air kan nol. Sampai sini jelas? Gimana Albi? Aman? Aman, Bu. Oke, keren. Nah, kemudian apakah tangan dapat digunakan untuk mengukur suhu secara akurat, teman-teman? tidak. Tidak. Enggak. Enggak, Bu. Kenapa Kayaknya, tuh? Bu. Coba Bu, perwakilan satu Bisa, Bu. orang, kenapa nggak bisa untuk mengukur secara akurat? karena suhu tangan karena saat air memasuki tangan di tubuh kita juga bisa menghasilkan panas yang dapat mengurangi mengurangi rasa dingin atau rasa dingin yang dirasakan. Kalau untuk panas, jadi karena ketemu panas, jadi menurut badan kita mungkin panasnya nggak terlalu seberapa, padahal airnya bersuhu 50 derajat atau gimana gitu. Oke, betul penjelasannya Albi. Dan dari gambar ini juga terlihat nggak akan setenang ini teman-teman. Kalau tangan kamu masuk ke dalam cairan yang isinya air panas. Kan kemarin kita percobaan air hangat ya, bukan air panas ya. Orangnya tenang banget nih masukin airnya di air panas, masukin airnya di air es dan sebanyak yang digambar total Es. sakit banget. Itu tenang banget mukanya, jadi nggak yakin kan teman. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas, Nah, Bu. keren. Nah, ini rentang suhu untuk termometer. Jadi nanti di soal akan menanyakan tentang suhu termometer itu dari misalkan tanya Fahrenheit nih, berarti dari suhu terendah sampai tertinggi. Sudah hafal semua belum, teman-teman? Apa, Bu? Hafal Sudah bentar hafal? lalu. Sudah tertinggi? Saya belum, Bu, saya belum. Wah, ini harus Kan hafal nih. Aku sudah hafal, Bu. Wih, coba Andra. Kalau Ibu cek Andra nih, kan kalau tertinggi di sini yang, oh ya tertinggi sama terendah, ini nih dihafalinnya fungsi apa? Karena kalau nanti kamu diminta untuk menghitung, mengubah satuan, kan itu yang difokusin adalah suhu terendah nih. Nah, ada satu soal yang dia menanyakan, Bapak sih rentangnya atau jaraknya dari titik bekunya air berapa sampai titik didihnya air berapa, atau titik terendah sampai tertinggi, gitu teman-teman. Jadi usahanya udah hafal nih. Andra jelas? Nah, aku mau cek nih untuk perbandingan cervek CRF Kak, berapa banding berapa banding berapa? Coba
Apa? Apa, Bu? Coba sebutin CRFK, C-nya berapa, R berapa, F berapa, K berapa. 5, 4, 9, 5. 9, remur 5. 5495. Oke, saat ini belum bisa masuk nih pakai tab. Kondisinya nggak stabil sebenarnya. Bu, Yuk. cara mendapatkan 5495 itu gimana, Bu? Oke, ibu percobaan waktu pas. Bentar, ibu notet di sini dia bisa cocotan. Bentar ya. Waktu ibu coba di kelas, ibu udah jelasin nih perbandingan itu dapat dari mana. Suhu paling tinggi kurangnya suhu paling rendah. Kan ini 100 nih. Ibu tabnya terkendala, saya nggak bisa masuk, internetnya nggak stabil. Maaf ya kalau tulisannya keriting ya. Yang penting kebaca kan? Ya terbaca. Ya, Bu. Siap, siap. Nah, Wajar, yang Bu. ini atas kurang bawah di baris kedua Fahrenheit 180. Nah, kalau dibandingin sama yang Kelvin, kalau diselisihin berapa nih guys? 100. 100, Bu. 100, 100, Bu. Bu. Benar. Nah, kemudian untuk yang sebelahnya Reamu, selisihannya jadi 80. 80. Nah, semuanya dicoret ini nolnya biar gampang proses pembagiannya. Jadi artinya perbandingan itu adalah pembagian dengan angka yang sama, teman-teman. Kalau semuanya kita bagi rata dengan angka 2, hasilnya berapa? Dibagi 2. 10 bagi 2. 5, 6, 9, 5, 9, 5, 4. 4. 4. Benar. Cuman yang kemana Ibu contohin CRFK ya. CRFK ini nggak urut nih. Dia CFKR. Gitu. Dan kamu gampangnya CRFK aja ngomongnya ya. Perbandingan CRFK itu diperlukan buat apa? Buat ngitungnya nih. Kita cek dulu. Ntar Ibu scroll down dulu. Kalau ada yang bingung langsung nanya ya teman-teman. Sampai sini masih aman? Aman. Keren. Selanjutnya. Ibu. Ntar Ibu stop dulu. Celsius itu 5. 5495 tadi ya. Nah, kita hapus dulu yang ini nih, biar nanti tinggal pengerjaannya aja. Duh, susah deh Ibu. Di sini Ibu bawa tab-tabnya nggak bisa dipakai, sayang sekali. Sebentar, Ibu hapus semuanya dulu. Nah, berarti kalau ditanyain nanti di soal, ubah nih suhu, misalkan dari 60 derajat Celcius misalkan. 60 derajat Celcius, coba kalian yang hitung ya. Boleh di-annotate nih, udah Ibu aktifin di sini. Silakan coret-coretan di layar langsung. Celcius dijadiin derajat Fahrenheit, ya ampun. Nah, sekarang teman-teman. Nah, dari Celcius ke Fahrenheit, boleh siapa yang mau coba? Coba dulu. Coba coretin di layar, teman-teman. Hasilnya berapa? 18. 18. Oh, ada yang nggak tepat tuh. Kurang apa? Ada yang nggak tepat, jawabannya 18. 18 derajat Fahrenheit. Oh, belum ditambah sama suhu terendah. Terendahnya berapa? Oh, suhu terendah 140. Oh, terendahnya Fahrenheit berapa? 32. Mm-mm. Oh, berarti 50. Iya, begitu. Hati-hati ya. Jawabannya Abi baru setengah jalan barusan. Nah, udah bisa nih. Oke, sampai sini aman ya guys. Coba Ibu cek lagi. Kalau ubah 60 derajat Celcius ini jadiin reamur berapa hasilnya? Apa tadi Bu soalnya? Jadi reamur. 48. 140. Berapa? 140, besar sekali. 48. 48. Nah, harus hati-hati tuh. Nah, Ibu edit buat semuanya dia biar bisa ngetik-ketik enable edit. Nah, oke. Nah, yang bingung langsung nanya ya. Jadi kalau 60 derajat Celcius dijadiin reamur, berarti yang ditanya nih reamurnya. Berarti perbandingan reamur tadi 4. Celcius 5, jadi 4 per 5 dikali 60. Nah, 60 bagi 5 berapa? 12. Dia 12 kali 4.
48. 48. Nah, yang jawabnya 48 udah betul. Nah, Bu, kenapa nggak hmm, Bu, nggak ditambahin suhu terendah reamur? berapa terendah reamur coba dilihat. 0 ya? Nggak bisa. 0, iya. Ditambah 0 ya. Biasanya 48 juga, ya kan? Nggak ngaruh. Gitu. Nah, kalau berikutnya. Oh ya, Alvan, terima kasih udah ngasih link sih. Teman-teman sekali lagi yang belum absen ya. Nah, kemudian kalau ngubah dari 60 derajat tadi tuh Celcius diubah menjadi Kelvin. Gimana caranya? Bukan nanti sama aja. Assalamualaikum. Tinggal Waalaikumsalam. ditambah suhu paling kecil Kelvin. Tambah 273 kan? Benar, tinggal ditambah paling kecilnya Kelvin. Paling kecil Kelvin 273. Jadi 273 tambahin 60. Selesai. Tinggal 60. 3 3 nih angkanya bagus sekali. Nah, satuannya Kelvin. Sampai sini Bu, jelas? emang Yuk. kenapa kalau pakai cara yang tadi bukan kenapa harus ditambah 273? Nah, 273 tadi kan titik terendah. Jadi teman-teman rumus utamanya itu yang ditanya dulu nih. Yang ditanyakan perbandingan CRFK-nya atau CRFK-nya dari Kelvin 5. Celcius perbandingannya 5 juga. Dikali suhunya dia di soal 60. Nah, tadi Ibu langsung 60 tambah 273 karena perbandingan 5 banding 5 kan 1, Albi. Jadi kita langsung aja 60 tambah 273 selesai. Gitu, paham? Paham. Aku masih nggak ngerti. Yang mana yang nggak ngerti? Kenapa nggak pakai cara yang tadi? Kenapa langsung ditambah? Oh, kan tadi 5/5 artinya berapa, Keka? 1. 5/5 1. Berarti 1 dikali 60. Tadi kan suhunya di soal 60 kan ya? Jadi ya udah 60 itu juga. 60 tambah 273 langsung gitu. Jadi bisa langsung dapat hasil. 5 dari mana, Ibu? Nah, tadi yang ditanyain. Ulang ya. Kita tolong di mute deh. Kemarin suaranya keluar, sayang. Oke, terima kasih. Nah, ini bulan ya, Keka. Jadi yang ditanyakan si Kelvin nih, perbandingan Kelvin kan 5. Perbandingannya Celcius juga 5. Jadi yang ditanya per yang diketahui kali suhu yang ada di soalnya 60. Tambah titik terendahnya Kelvin 273. Nah, gitu. Jadi langsung aja tinggal 60 tambah 273 selesai. Paham? Oke, Bu, paham. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut nih, konversi suhunya udah sampai situ. Nah, yang nyoret-nyoret di layar boleh dihapus pintar. Nggak kebaca nih barusan. Nah, untuk selanjutnya arti grafik nih. Kalau di arti grafik di sini namanya anomali air. Betul, Faren. Apa itu anomali air? Anomali. Apa anomali? Keanehan di air. Keanehan di air, betul. Kenapa dibilang Pemuaian volume air bertambah saat suhu bertambah. Oh, kalau volume air bertambah saat suhu pertama itu wajar. Memang kan kalau suhunya tinggi airnya bertambah banyak, tumpah sampai kalau misalkan kamu masak. Airnya Nah, bertambah. Bu, Tapi anomali air tidak, Bu. Nah, sebentar. Dari grafik ini, kalau tadi yang disebut Albi dulu ya. Jadi Albi tadi bilang, kalau dia suhunya tinggi, berarti volumenya naik. Ya emang wajar, bukan aneh. Kan kalau anomali kan aneh kan. Kalau ini dipanasin, pancinya ini, airnya lama-lama penuh-penuh dan tumpah. Nah, ini volumenya memang bertambah karena ada suhu yang Bu. bertambah. Gimana? Waktu di titik 0, terus dia ke titik 4, dia volumenya mengurang. Iya, itu dia yang maksud seharusnya Kalbi. Harusnya? Seharusnya kan kalau misalnya kita naruh es, terus esnya meleleh, nah itu harusnya kan airnya tetap sama volumenya. Nah, waktu di nomor 4 ini jadinya volumenya jadi mengurang. Iya, betul. Makanya ini ditandanya teman-teman, keanehannya itu berada di suhu 0 sampai 4 derajat. Kenapa dibilang aneh? Karena tadi seperti yang di awal disampaikan, kalau misal dipanasin harusnya volumenya bertambah. Kok ini enggak ya? Terutama di suhu 0 sampai 4 derajat malah menyusut. Nah, itu dibilangnya aneh. Kayak kamu naruh air mineral kemasan di dalam kulkas, padahal kan suhunya dingin.
kok lama-lama gelasnya atau botolnya menggembung dan akhirnya tempatnya wadahnya pecah gitu. Padahal kan suhunya sangat dingin. Berarti kan isi di dalamnya memuai tuh di suhu 0 sampai 4 derajat. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Keren. Oke, ini coretannya nggak bisa kehapus ini. Biarin deh, bawa terus deh ya. Nah, ini konversi suhu. Coba cepet-cepetan. 30 derajat Celcius jadiin Kelvin berapa? Eh, Hmm, 30. berapa? 30. Makan Kelvin, Bu. Sama Celcius ke Kelvin. 373. 303. 303 kita cek. Jadi suhunya 130. Jangan lupa 200. 3. Jadi hasilnya 303. Ah, iya lagi. Keren. Andro udah siap asas. Dikit lagi. Iya, hati-hati. Pokoknya kalau ke Kelvin langsung aja, nggak usah pakai pecahan 5/5 kan artinya 1. 1 kali 30, 30 tambahin sama suhu terendahnya Kelvin. Sampai sini paham? Ah, Paham, Bu. Dan bawahnya, ini pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Bisa terjadi di celah sambungan nih. Celah sambungan, kenapa sih sambungan rel kereta api dibikin ada celahnya, nggak langsung full aja? Biar nggak bengkok, Bu. Biar Biar nggak nggak bengkok, bengkok kalau Hmm. panas. Biar nggak bengkok nggak kalau bengkok, Bu. Karena panas. kalau di ininya ketat bisa bisa jadi gini. Iya, melengkung. Jadi buat kecelakaan Zigzag. kita ya. Betul, Dalin. Nah, di gambar sebelah kanan ini ada masak air nih. Kalau kamu masak air nih, airnya penuh. Kenapa airnya cepat tumpah dibandingin mana yang lebih cepat memuai sebenarnya, pancinya atau airnya? Pancinya. Airnya. Pancinya. Ayo, beda pendapat nih. Coba, ibu Panci. mau dengar alasan. Siapa yang setuju kalau pancinya tuh lebih cepat memuai? Nah, orangnya tadi banyak nih keroyokan. Sekarang mana orangnya yang bicara? Panci lebih cepat memuai dibandingin air. Kata siapa tuh barusan? Oh. Oh, Kata Renata. aku. Silakan bilang. Renata dulu. Silakan, Ren. Renata resign kenapa? Takahiro, ya ampun, belajar latarnya. itu Iya, Ren, lebih silakan. cepat kena panci karena apinya langsung kena pancinya gitu. Oke. Ibu lurusin nih pendapat kamu, Renata dan teman-teman. Kalau memuai itu kan artinya bertambahnya ukuran suatu benda, baik panjangnya, luasnya, maupun volumenya akibat panas. Nah, kalau saat kamu masak air, airnya itu akan tumpah atau enggak sih? Kalau kamu Tumpah, masak, terus Bu. kamu tinggal tumpah nih, berarti artinya kalau airnya tumpah, si air itu lebih cepat memuai dibandingin si pancinya. Panci butuh waktu lama untuk bisa memuai gitu. Kalau air cepet banget suhunya naik berapa derajat, misalkan dalam waktu 5 menit aja, udah airnya tumpah. Berarti artinya kan volumenya pemuainya lebih cepat di air dibandingin zat padat. Gitu, Renata, paham? Bu, aku mau nanya, Bu. Boleh, silakan, Ndra. Apa, Ndra? Kok kalau buku gimana? Kalau beku gimana? Menyusut dia. Kalau menyusut dia akan bisa kembali normal kalau memang suhunya naik lagi normal. Tapi kalau suhunya sangat tinggi, dia akan kembali memuai. Ini contohnya misalkan yang di bagian bawah nih, di penyusutan sama pemuaian kabel tiang listrik. Nah, penyusutannya terjadi pas kapan? Malam hari. Malam hari, suhunya dingin. Suhunya dingin, maka kabel listrik yang tadinya dibuatnya berjarak cukup jauh, dia akan mengendor seperti ini. Itu kondisi di siang. Kondisi malam dia lebih kencang lagi nariknya. Nah, kalau tidak dibuat lebih dari jarak semula, misalkan antar tiang listrik itu 10 meter. Nah, kabelnya nggak 10 meter pas, dilebihin. Kasih ruang untuk dia memuai sama menyusutnya. Menyusut di malam hari kalau misalnya jaraknya terlalu dekat bakal putus. Jadi putusnya yang kalian sampaikan itu karena suhu dingin di malam hari boleh. Kalau nggak musim hujan juga bisa. Jadi kalau suhunya dingin aja. Dia antisipasi biar nggak putus. Masih lancar ya? Oke, sekarang perlahan-lahan masuk. Pemuaian panjang logam. Dari 4 bahan di layar, mana sih yang paling cepat memuainya?
Baja. Baja. Seng. Seng, bener ya. Iya, Seng. angkanya 26. Kalau angkanya besar, berarti dia pemuaiannya cepat. Mana yang lambat? Baja. Betul, baja paling lambat. Baja. Nah, artinya 2, metal itu logam. 2 logam digabung jadi 1. Misal bawahnya atasnya kuning. Nah, berarti ayo ke arah kuningan kah? Oh, kalau Ke arah baja. kalau kuningan ini nanti karena penyusutan pemuaiannya terhambat gara-gara baja, nanti dia Bengkok. jadi bengkok. Nah, iya, Bengkoknya tuh bengkoknya ke arah kemana? baja, Iya, betul. ke baja. bengkoknya. Kalau bajanya di bawah, nanti bengkoknya ke bawah. Kalau bajanya di atas, bengkoknya di atas. Lebih Benar. ringan, Bu. Siap. Bukan lebih ringan, koefisien muaiannya lebih kecil. Oh ya, di sini ada Kamila Ganis angkat tangan. Silakan. Volume. Apa yang mau ditanyakan? Kamila. Bu, itu koefisien muai panjangnya dihafalin apa enggak? Oh, tidak perlu. Nanti di soal ada. Jadi ini nggak perlu Oke. dihafalin. Yang penting konsepnya ngerti nih. Bimetal akan melengkung ke arah koefisien yang lebih kecil. Oh ya, makasih Bu. Saya Bu. Aman ya? Oke, berikutnya. Yang perubahan wujud zat. Nah, di sini ada jenis perubahannya cukup banyak nih. Bolak-balik. Dia perubahan fisika apa perubahan kimia? Perubahan fisika. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Karena nggak ada zat tambahan. Karena Benar ada zat sekali. tambahan. Iya. Betul, nggak ada zat tambahan, nggak ada zat yang baru yang terbentuk, dia bisa bolak-balik nih. Nah, ada mencair, menguap, menyublim, itu menyerap kalor atau melepaskan kalor? Menyerap kalor. Benar. Jadi intinya kalau menyerap suhu menjadi apa? Apa? Panas atau menjadi dingin kalau menyerap kalor? Lebih Panas. banyak, lebih panas. Jadi panas, benar. Panas. Oke. Hot. Nah, ini ada. Oke, Gue nanya, Bu, izin bertanya, saya agak lupa rumus perubahan dari satuan suhu ke suhu lain. Tadi udah ya, kayak gue ya, dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin ya. Menyublim. Dekomposisi sih? Nah, dekomposisi itu nama lain dari kristal. Menghablur. Kristal. Nah, Itu nama lain dari menghablur. Betul, nama lain menghablur. Nah, Alesya Tiara, angkat tangan. Silakan, Alesya. Bu, itu perubahan wujud zat itu dihafalin kan? Oh, kalau bisa sih emang udah hafal. Ini pelajaran SD nih, Ibu cuma perdalam aja. Yang menyerap kalor yang mana, yang mas kalor mana, Alesya. Oke, Bu, terima kasih. Ya, Bu tes Alesya nih. Kalau membeku, menyerap atau melepas kalor? Melepas. Pinter. Jadi kalau melepas suhu jadi rendah. Gitu ya. Nah, lanjut. Nah, jadi kalau gitu kalor itu apa sih? Kalor itu kayak aliran panas. Energi. Energi, benar. Energi panas. Ibu combine dari jawabannya Albi juga nih, Anin. Energi panas yang bisa mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Cie, saling melengkapi. Ibu ada-ada aja. Ada-ada aja. Ibu ada-ada aja sih, Bu. Nah, ini soal 1 nih, udah mulai ngitung nih. Udah rame banget tuh Meta Kahiro. Belajar ya. Nah, di soal ini nih, suhunya berubah nggak? Tulis seperti ini. Pakai rumus Q yang mana nih, teman-teman? Oh, Dalin angkat tangan. Silakan, Lin. Bu. Nanti ada berapa soal numerasi, Bu? Oh, oke. Numerasi 1, literasi 1, terus PG kompleks 1. Gitu, Lin. Makasih, Bu. Yuk. Nah, di soal kalor nih, ini pakai segitiga. Segitiga Ki macet. Kenapa Ki macet dipakai? Karena ya Suhunya naik. emang rumusnya, Bu. Bener, karena Buat bukan judul. rumusnya Suhunya gitu, naik. Albi. Karena suhunya naik. Tadi teman kamu udah bener. Astagfirullah. Karena suhunya naik. Jadi clue-nya kalau ada suhu yang naik ataupun berubah, berarti ini pakai rumusnya. 100 kurang Delta T. 30. Hasilnya berapa suhunya? 30, 100. 70. Kan? 70. Iya. Jadi delta itu selisih. Nah, C-nya bahan 4.200. Nah, kali berikutnya massa.
Masanya 5 kilogram. Berarti kaliin semua. 5 kali 4.200 kali 70. Bisa kan ngitungnya ya? Bisa. Oke, Ibu serahin ke kalian. Satuannya nanti joule. Nah, 28.000. berapa? 28.000. 28.000. Coba kita cek. Kalau ngitung 0 ini kesulitan, dikit dulu nih. Jangan diapa-apain. Kita lihat angkanya dulu. 42 kali 5, 10, 91, 21 kali 7. Berarti 7, ini 14, 0 dari sini 1, 4.200, Bu. dari ini 2. Iya, 3. Nah, dulu banyak nih. 1.470.000. 4.000. Tapi kalau diminta di soal dalam satuan joule, ini dia jawabannya. Diminta kilojoule dibagi 1000. Dicoret nolnya 3, baru 1470 kilojoule. Ingat, dari joule itu sama aja posisi gram ke kilogram. Gitu. Kalau mau ke kilo dibagi. Jelas? Nah, Bingung oke, Bu. tanya? Oke. Enggak, Masuk. tadi, Bu, itu kalau jenis air tak kira 5 kali 4 kali 200. Oh, bukan. Nah, lagi yang bagian bawah nih. Kita cepat aja karena udah tinggal waktunya sedikit lagi. Nah, di bagian bawah ini diminta proses B ke D, teman-teman. Jadi kalau setiap ada soal grafik, cek dulu dia mintanya dari mana ke mana. Kalau B sampai D berarti 2 tahap nih. BC dulu, ini tahap 1. CD, kemudian tahap 2. Berarti kalor yang pertama, BC, suhunya 0 derajat. Nggak berubah nih. Berarti rumusnya kemal. M kali L. L artinya melebur, berarti cek di sini masih gram, ubah ke kilogram 0,2. Kalor lebur S-nya 336.000. Kemudian Q yang kedua, naik suhu, berarti Q macet keluar. Ibu, Yuk, berarti yang ml itu pakainya itu pas suhunya gak ganti. iya pas suhunya nggak ganti di 0 derajat, Kay. Kalau suhunya nggak ganti di 100 derajat, berarti MU dipakai. Kalau Jelas? naik, Bu. Nah, kalau naik suhu berarti macet. Ingat aja, puncak nih naik-naik macet gitu. Biar gampang belajarnya ya. Nah, ini suhunya berubah dari C ke D. Tapi massa tetap ya, dari awal sampai akhir massanya harus kilogram. Ibu, berarti ml itu dipakai setiap 0 derajat gitu, Bu. 0 Cerdas, suhu iya. gitu. Betul, setiap 0 derajat. Nah, kemudian ada C-nya dari C ke D itu kan naik nih dari suhu C-nya 0 derajat, D-nya 50 derajat. Kalau naik suhunya seperti ini, berarti wujudnya air, teman-teman. Jadi kali kalor jenis air 4.200. Nah, baru kali selisih Bu, suhu. sambil makan ya, Bu. Boleh, yang penting ngerti. Nah, selisih suhu dari 0 ke 50 berapa selisihnya, guys? Apa, Bu? Dari 0 ke 50. 50. Nah, ada yang bingung nggak 2 tahap ini? Kalau ada kalor jenis S gak, Bu? Nah, kalor jenis S ada nih di sini tertulis, tapi jangan dipakai ya, karena yang diminta B ke D. A sama B-nya nggak ngaruh kan tadi. Nah, sementara kalor jenis S itu dipakai kalau suhunya di bawahnya 0. Jelas? A ke B. Iya, A ke B kan Oh, di bawah 0 tuh. KGOC itu apa? Nah, kalau AC berarti proses dari A ke B dulu, baru B ke C gitu, Beb. Nah, Itu B ke C itu masih S atau udah cair, Bu? Nah, udah cair. Tadi udah dikasih tahu kan, kalau suhunya 0 itu kan nggak ada perubahan suhu, adanya perubahan wujud, Kay. Perubahan wujud berarti mencair, QML itu masuk. Gitu. KGOC itu apa, Bu? Kenapa? KGOC itu apa? Mana KGOC? Kilogram, derajat Itu Celcius. Kalau di satuan Canva nggak bisa kalor. ditulis. Satuan kalor jenis. Itu di Betul. Canva nggak bisa tulis derajatnya di atas, superscript. Jadi tulisnya di sampingnya deh. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang dikit lagi nih kita gabungin semua. Yuk. Cara ngitungnya kalau ada 0, Ibu, bentar Bu, MU dipakai buat apa, Bu? apa? Kalau MU. di A sama B atau enggak di bagian suhu minus atau sampai 0. Pokoknya M itu massa. Massa itu kan yang massa itu yang dipanasin kan. Berarti zat itu nggak berubah zatnya, tetap zat yang sama dipanasin dari awal es atau dari awalnya air sampai suhu tertentu. Nah, itu zatnya dengan massa yang sama. Massanya nggak bisa diganti, angkanya selalu segitu. Jadi nanti kalau di soal kamu dapetnya 500 gram, ubah dulu ke kilogram baru proses. Gitu Bu, ya. kalau ditanyanya B, pakai yang mana? Kalau ditanya apa?
Ulang. Ditanyanya A ke B, tetap pakai Oh, macet. pakai macet bener, Anin. Kan dia naik suhu. Naik suhu pakai Ki macet, tapi C-nya telur jenis bahan es. Jangan air, karena dari suhunya kan -5. Kalau -5, dari -5 sampai 0, berarti wujudnya masih es. Belum berubah ke air. Gitu. Clear? Iya, Bu. Oke, sekarang tinggal gabungin nih. Ada Aku 2, nanya. 3, 6. Sebentar, Ibu tuntasin dulu. Takutnya waktu keburu habis, nggak cukup deh. 7, 6, nolnya tambahin 2. Nah, ini 67.200 yang bawah. Coretin nolnya. Kalau susah ngitung kayak gini ya, guys. Jadi coretin dulu. Ada 4200, 2 kali 5, 10. Tambahin nolnya 1 lagi. Nah, 42.000. Nah, baru dijumlahin. Karena 2 tahap berarti dijumlah. Kalau 1 tahap nggak usah dijumlah. Jelas? Ada pertanyaan Bu, tadi? jas, Bu. Ada pertanyaan? L itu apa, Bu? Oh, L itu kalor lebur. Kalau lebih es. Iya, lebur esnya. Kalau Tulisannya tuh lebur es. Gitu ya. Nah, Kalau MU apa, Bu? Waalaikumsalam. Bu Tadi Risma udah MU, masuk. QMU. MU nggak dipakai sayang, soalnya Bu, kan di Bu. sini belum Bu, nyampe Bu. 100. Yuk. Bu. Ah, ini rame deh. Kenapa? Bukta. Bu, ini ada latihan soalnya nggak? Ada. Nanti Ibu masukin ya, Ibu share ya. Yang penting sekarang Siap. materi udah ngerti dulu nih. Siap, Bu. Siap. Nah, kalau perpindahan kalor di SD ada, tapi Ibu nggak masukin rumus-rumus ya, kayak gini aja konsepnya. Nah, Bukta. selesai. Ya, Dalin, silakan. Kenapa Joule itu nilainya tinggi? Oh, oke. Kalau Joule itu nilainya tinggi. Bukan. Maksudku ini Joule-nya lebur. Ya, Bu. Oh, Tadi aku juga oke. bertanya itu, Bu. Kenapa, Bu? Nah, kalau ini itu namanya ketetapan, teman-teman. Jadi, setelah dilakukan penelitian, kalor lebur kalau dijadiin joule per kilogram, hasilnya ini untuk bahan air. Nah, nanti untuk bahan-bahan yang lainnya, dia akan punya nilai berbeda, teman-teman. Gitu. Jadi, nanti untuk angka-angka yang disebutkan di soal, tidak perlu dihafal. Langsung proses pakai aja. Gitu. Ya, nanti kita sambung ya. Ibu cek nanti latihan soalnya bisa ngerjain atau enggak. Ibu, Jadi, Ibu. ya. Apa-apa? Ini cepet. Ada Gimana Prisma cara nih. Yuk. biar bisa bedain yang jenis es yang kalor lebur es sama jenis air? Oke, sekali lagi konsentrasi teman-teman. Suhu itu yang bikin mereka beda. Dari A ke B, suhunya dari -0, bahkan dari B ke C, dia suhunya nggak berubah, berarti dia mencair, thermal. M kali A. Dari C ke D, bukan, tapi wujudnya masih air, berarti Bu, nanti jangan kosnya langsung dipindahin ke aku aja nanti ya kalau udah ya. Siap. Makasih, Bu. Yuk, Ibu mau cek ya, nanti di latihan soal ya. Kita sudahi dulu karena nggak enak Bu Risma, ntar kelamaan nunggunya loh. Ntar Ibu stop share dulu. Keren, partisipasi kalian bagus banget untuk bertanya. Sukses terus teman-teman, Ibu akan share untuk latihan soalnya. Dan kasih yang terbaik ya. Jadi latihan soal kerjakan sampai nilai kalian 100. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Nah, Bu. yuk. Baru masuk, Bu. Iya baru masuk. Wah, salam deh yang baru masuk. Ya, Ibu leave meeting dulu ya. Sukses, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.